Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara bagaimana agar footstep atau pijakan kaki motor kita yang sudah aus atau rusak karena usia pakai, kita bisa memperbaikinya agar tidak turun sendiri seperti ini atau oblak ya istilahnya. Nah, seperti ini. Nah, oblak ya. Karena usia pakai ya. Sehingga kalau kita menggunakannya ketika dipijaki kaki kita, dia akan posisinya miring seperti ini karena dia sudah aus seperti ini ya. Nah, miring seperti ini ya, sehingga kurang nyaman di kaki ketika modelnya miring seperti ini. Oke, kali ini saya akan memperbaiki mulai dari cara yang sederhana hingga cara yang paling kuat, yang kuatnya melebihi dari standar ketika motor kita seperti baru. Seperti apa cara memperbaikinya? Simak videonya. Oke, kita lepas footstepnya ya. Bisa kita lihat ya. Nah, pertama, pen dari footstep ini ya, karena aus akibat gesekan antara besi dari footstep ini. Nah, lihat ya, ini footstepnya, bagian lubang footstepnya ini juga agak aus ya. Lihat sudah tidak melingkar lagi ya lubangnya, tapi agak agak menjorok ke sana atau melebar. Nah ya, jadi proses aus dari footstep itu, dia footstepnya ausnya menyeluruh ya, mulai dari pennya ini juga aus, bagian lubangnya ini juga aus, lalu bagian ini ya, yang bagian dia bersinggungan dengan ini ya, ini dan ini dia juga aus ya, akibat gesekan seperti ini terus. Nah, jadi ausnya itu banyak sekali. Lalu, nah bagian ini ya, dia juga aus akibat dari gesekan ini. Nah, dari sini bisa saya sarankan agar gesekannya tidak terlalu tidak terlalu cepat bergesek ya. Tolong teman-teman itu proses perawatannya dikasih minyak ya, atau dikasih oli bekas lah ya minimal ya. Lalu selain ausnya yang dari sini, dari lubang ini dia juga aus ya. Nah, lihat ya, dia lubangnya juga seperti pada lubang ini, dia juga agak aus ya. Selain itu, yang bagian dalam bagian bawah ini ya, terlihat ya. Nah, bagian ini dia juga ada proses gesekan sehingga ausnya banyak sekali ya. Oke, proses pertama yang perlu kita lakukan adalah yaitu membuat karet ya. Nah, karetnya seperti ini. Fungsinya dia sebagai penahan getaran agar tidak jatuh sendiri, tapi dia tidak bisa menahan kaki ya. Karet itu kan proses teksturnya lemas, jadi dia hanya menahan getaran agar tidak jatuh sendiri. Nah, oke, kita pasang karetnya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ketika dipasang karet yang berfungsi untuk menahan getaran agar tidak jatuh sendiri. Tapi dia tidak bisa menahan pijakan kaki kita karena karet itu prosesnya lemas ya. Coba kita pasang karet saja ya. Seperti yang teman-teman lakukan di YouTube kebanyakan, solusinya itu kita dikasih karet seperti ini ya, agar tidak jatuh sendiri. Tapi sekali lagi tidak bisa menahan pijakan kaki kita ya. Ini contoh ketika sudah saya pasang karet ya, tanpa mengganti pen atau tusuknya ya. Nah, dia tidak tingkat keoblakannya sudah lumayan teredam ya. Lalu dia tidak jatuh sendiri. Nah ya, lihat. Nah, seperti ini. Tapi dia ketika kita injak pakai kaki kita, dia tetap miring. Nah ya, terlihat ya, tetap miring. Dia hanya bisa menahan getaran dan menahan agar tidak jatuh sendiri, tapi tidak bisa menahan kaki kita. Lihat, dia tetap miring. Loh ya, tetap miring, tapi dia sudah bisa menahan agar tidak jatuh sendiri atau menahan oblak lah ya. Baik, selanjutnya kita mengganti pen dari footstep itu dengan menggunakan dinabolt seperti ini ya. Nah, seperti ini dinaboltnya ya, karena pennya ini sudah aus ya. Kalau kita menggunakan dinabolt seperti ini enaknya ya, sebentar saya bongkar. Link pembelian dinabolt ada di deskripsi ya. Nah, dia itu dratnya ada di bagian bawahnya ya, yang saya beli ini. Kalau kita menggunakan baut seperti yang lain yang dratnya full, itu kurang enak karena dia tajam dratnya ya, sehingga bisa membuat proses aus dari footstep ya. Ini bisa membuat dratnya ini bisa membuat aus dari lubang footstep ini
dan juga bisa membuat aus dari lubang yang ini. Ya, lubang yang ini. Jadi usahakan diganti menggunakan pen yang bagian lubangnya ini ya tidak ada dratnya. Jadi dratnya ada ini di bagian bawah ini. Dia enaknya kalau ada dratnya itu kita bisa mengencangi pennya. Ketika pen itu kencang, dia tidak bergerak ketika proses naik turunnya footstep, sehingga bisa meredam proses aus dari naik turunnya footstep seperti ini ya. Nah, ini sudah saya ganti pennya ya. Ini pennya yang aus ya. Saya ganti menggunakan pen baut dinabol seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Sudah lebih baik prosesnya ya. Nah, tapi dia tetap masih tidak bisa menahan pijakan kaki kita ya. Karena apa namanya? Yang dari sini ya. Nah, bagian lubang yang ada di sini dia masih ada rongga karena aus. Nah ya, lihat ya, lihat dia masih miring seperti ini. Nah ya, tapi dia sudah tidak turun sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana agar tidak miring ketika kita injak ya? Solusinya adalah kita melakukan pengecoran bagian sini tidak menggunakan las tapi menggunakan kayu ya. Nah, dibuatkan model kayu seperti ini ya. Nah, saya membentuk kayunya ini menggunakan bor cordless seperti ini yang ada amplasnya ya, ada tatakan amplasnya seperti ini. Nah, ya seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam lubang footstepnya ini. Nah, logikanya seperti footstepnya dicor ya. Tapi cornya menggunakan kayu. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kelihatan ya. Tinggal kita palu, kita masukkan ke dalam semuanya ya. Ke dalam sini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sudah saya cor menggunakan kayu ya. Ini saya menggunakan kayu jati ya, yang lumayan paling kuat sendiri kayunya ya. Nah, di bagian lubang pen ini tertutup oleh cor kayu, sehingga kita perlu mengebor dari lubang pen ini. Nah, ini sudah saya lubangi ya. Nah ya, nah seperti ini saya melubanginya menggunakan bor cordless seperti ini ya, atau teman-teman bisa menggunakan alat yang teman-teman punya yang bisa digunakan untuk melubangi dari pen footstep ini. Nah seperti ini ya jadinya ketika footstep ini sudah saya cor menggunakan kayu. Nah dia sudah tidak ambles lagi ketika kita tekan. Nah ya, nah seperti ini cor menggunakan kayu. Nah ini saya kurang apa namanya ya, mungkin kurang ngepas dikit ya dengan posisi cor kayunya itu, sehingga posisinya footstep ini agak miring ke atas seperti ini ya. Tapi enak, lebih baik seperti ini ya, agak miring ke atas nanti, karena kan apa namanya, kayunya mengalami aus sehingga nanti akan turun sendiri. Nah seperti ini ya. Kalau mau diluruskan pas seperti ini ya tinggal kita amplas saja bagian apa namanya ininya, kayunya ini ya. Kita kurangi sedikit, nanti dia akan agak turun ke bawah. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya nanti akan saya kasih tambahan lagi cor kayunya itu, saya kasih penyesuaian ya. Jadi bisa diatur seperti ini tanpa mengamplas kayunya ya, yaitu dengan cara mengasih kayunya itu cornya dengan baut ya, sehingga kita bisa menaik turunkan footstep ini dengan baut itu, sehingga bisa agak turun pas ke bawah sedikit seperti ini ya. Nanti dia akan agak turun seperti ini, juga bisa kita naikkan seperti ini, istilahnya bisa di custom naik turunnya footstep itu ya, sehingga ketika bautnya sudah agak aus bisa kita custom lagi dengan baut yang baru, sehingga dia akan naik lagi footstepnya. Oke lanjut. Nah dikasih baut seperti ini ya di bagian tengah kayunya sebagai custom penyesuaian untuk menaik turunkan footstep ya. Ketika footstepnya ingin diturunkan
ya tinggal kita masukkan ke dalam saja ya bautnya ini. Nah, bautnya ini ketika kita ingin menaikkan footstep seperti ini ya, tinggal kita keluarkan saja ya. Kita tonjok kita tarik keluar bautnya sehingga dia akan naik seperti ini ya. Sebagai custom adjuster naik turunnya footstep ya. Oke, untuk memperkuat kayu ini ya agar lebih keras dari kayu yang lebih kuat lagi ya, maksudnya kita bisa mengasih lem G seperti ini ya. Nah, kayunya kita kasih lem G baik di bagian lubang ini dan bagian sini ya. Kita kasih lem G semuanya. Nah, seperti ini ya, agar lebih kuat pori-pori kayunya. Nah, seperti ini ya. Oke, bagian sudah keluar semuanya. Nah, kita kasih lem G seperti ini agar lebih kuat pori-pori kayunya. Sudah terpasang baut di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Cukup enak sekali. Nah, ya, tidak ambles. Nah, ya seperti ini. Dengan modifikasi saya cor menggunakan kayu, lalu saya custom di dalamnya sini ada bautnya. Lalu saya rubah pennya menggunakan pen Dynabolt ya. Ini sudah saya potong Dynaboltnya. Kalau panjangnya seperti ini ya. Nah, kalau panjang dari pennya seperti ini Dynaboltnya. Lalu saya potong menggunakan gerinda seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, tidak jatuh sendiri. Sangat kuat sekali ya. Nah, kita lihat dari dekat. Seperti ini. Nah, saya tekan pakai tangan tidak ambles. Coba saya injak pakai kaki, ya, tidak ambles. Dengan menggunakan cor kayu ya. Nah ya, lihat ini kayunya ada di bawah ini. Ada kayunya, ada bautnya. Lalu sebagai perawatan agar tidak mudah aus ya, footstepnya itu, paling tidak teman-teman itu minimal mengasih oli ya. Bagian sini, bagian sininya. Pakai oli bekas pun tidak apa-apa ya, agar tidak mudah aus bagian pijakan footstepnya dan footstepnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang bagaimana cara memperbaiki footstep yang sudah aus ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.